ada juga yang mungkin masih bingung soal perlu nggak sih foto. Nah, ini boleh nggak sih Kak Salsa sebelum kita ngirim CV itu kita tanya ke HRD gitu, kayak hal-hal mungkin selain foto juga informasi lain yang mungkin masih bingung gitu. HRD itu sebenarnya bisa mau merespon kita nggak sih soal pertanyaan-pertanyaan kita terkait CV itu? Oke, Bisa nggak Kak kira? mungkin kalau di LinkedIn gitu bisa kali ya. Soalnya aku pernah lihat di wall LinkedIn itu biasanya kayak HRD itu cuma bilang kayak we are hiring, terus habis itu nama posisinya, terus kualifikasinya sama job desk-nya apa. Dan itu biasanya kita bisa komen, misalnya Kak ini CV-nya kirim kemana, atau misalnya kayak Kak paling lambat CV-nya ngumpulin kapan ya, atau kayak Kak harus mencantumkan foto nggak Kak? Itu juga aku pernah lihat, itu boleh di LinkedIn nanyanya. Jadi biar live lebih chat gitu profesional. ya. Gitu Kak. Tapi mungkin kalau yang via kayak Jobstreet atau kayak via portal job lainnya gitu, aku kurang tahu deh bisa nanya atau enggak kayak gitu. Oke, yang pertama ini ada Kak Eka Melinda Fitriana. Ini pertama tadi ya di CV ATS, ini harus menggunakan bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian penulisan alamat diharapkan tidak tertulis lengkap. Apakah di surat lamaran kerja juga demikian? Terkait pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia harus mencantumkan alamat yang begitu detail gitu. Dijawab langsung kah, Kak Salsa? Kak Eka mau nanya sendiri kah atau ini udah cukup jelas? Atau ada pertanyaan tambahan? Udah jelas ya Kak Eka ya. Oke, jadi yang pertama di CV ATS ini harus menggunakan bahasa Inggris kah? Kalau aku lihat sih memang harus menggunakan bahasa Inggris karena itu tadi balik lagi sama kualifikasi yang dicantumin sama perusahaan. Misalnya perusahaan itu nyantumin pengumuman lowongan pekerjaan pakai bahasa Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja berarti nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan bahasa Inggris, oh berarti memang mereka kepingin melihat sekalian nih kita komunikasi bahasa Inggris secara basicnya itu seperti apa, atau komunikasi secara bahasa Inggris profesional itu seperti apa. Sekarang itu udah banyak banget kok kayak Google Translate atau Grammarly yang bisa bantuin kita untuk memperbaiki grammar kita di CV kita kayak gitu. Itu bisa dibuat di download biar Kak Eka misalnya kurang pede kayak Kak ini bener gak sih grammarnya, itu bisa dibenerin sama sistem kayak gitu. Oke, jadi terjawab ya Kak yang nomor 1. Terus yang nomor 2, penulisan alamat diharapkan tidak tertulis lengkap. Apakah surat lamaran? Oke, lamaran kerja juga demikian. Iya, mendingan surat lamaran kerja ini memang meng-highlight apa yang belum di-highlight di CV kalian. Misalnya kayak di CV kalian jelasin di pengalaman kerja kalian, ya udah 5 tahun kerja, terus pencapaiannya A, B, C, D. Nah, diharapkan di lamaran kerja ini kita nggak perlu lagi kayak nulisin namanya siapa, ininya alamatnya di mana. Itu kan udah bisa HRD cari di CV. Lebih baik surat lamaran ini mencantumkan kayak halo, namaku Salsa atau namaku Laksmi. Aku tahu lamaran ini, misalnya aku saya tahu mengetahui lamaran ini melalui LinkedIn atau portal website perusahaan Bapak, atau misalnya tahu dari Instagram Instagram Sinergi Bicara gitu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lebih lengkap lagi ya. Jadi yang pertama kalian langsung tulisin misalnya saya berpengalaman selama 5 tahun dan bekerja di bidang administrasi, dan di dalam bidang ini saya memiliki mendapatkan atau memiliki skill yaitu A, B, C, D. Terus habis itu saya juga berhasil dalam meningkatkan sales perusahaan sebanyak A, B, C, D kayak gitu. Jadi buatlah seakan-akan surat lamaran ini yang memang benar-benar ngejual diri kalian. Jadi jangan repetitif kayak misalnya di surat lamaran aku nulis alamat aja deh Kak. Nah mendingan di surat lamaran itu nggak usah diperluin alamat, atau misalnya kayak biasanya surat lamaran tuh juga nyantumin kalau nggak salah NIK kayak gitu-gitu tuh jangan ya, karena itu kita nggak tahu juga itu akan surat lamaran akan tersebar kemana dan di print sama HRD dan terus habis itu hilang entah kemana. Nah lebih baik di surat lamaran itu kamu fokus sama skill apa sih yang pengen kamu jual, dan skill-skill apa atau kemampuan-kemampuan
apa atau sisi lain dari kalian. Misalnya kalau kamu mau nulis adaptif, nah tulislah di surat lamaran ini kayak gitu. Misalnya saya berpengalaman dan saya memiliki orang yang bertanggung jawab, adaptif dan satset misalnya kayak gitu, itu tulislah di surat lamaran, di CV, jelasin apa yang nggak ada di CV kamu kayak gitu ya Kak Eka. Jadi jangan pernah nyantumin jangan pernah nyantumin alamat ataupun data-data pribadi kalian yang sekiranya itu bisa banget kemungkinan itu akan tersebar keluar dan misalnya komputernya HRD-nya kena hack gitu ya, itu kan juga bisa, kita nggak pernah tahu data kita akan tersebar kemana. Jadi jangan sampai ini kejadian di kamu kayak gitu. Kecuali kalau memang sudah memang jadi karyawan perusahaan tersebut ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih kayak awal-awal gini sampai tahap interview, lebih baik jangan kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Eka. Semangat mencari kerjanya.